peserta konferensi hari ini. Pertama-tama izinkan saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di tengah-tengah pandemi ini kita masih bisa melakukan kegiatan yang sangat positif ya. Yang kedua, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prodi Fotografi. Tahun ini memasuki tahun ke-8 ya, dan acara ini merupakan salah satu bagian dari kita merayakan ulang tahun Prodi Fotografi ISI Surakarta. Kemudian sebelumnya saya sapa dulu sebentar ya, saya berterima kasih juga kepada Kaprodi Fotografi ISI Surakarta, Bapak Kedut, kemudian Ibu Anin selaku pembina acara ini, dan saya ucapkan selamat kepada mahasiswa Prodi Fotografi atas terlaksananya acara yang sangat bagus ini ya. Oke, untuk mengawali acara SPF, kita selain ada pameran, tadi belum sempat disampaikan bahwa pameran online dapat diakses ya di Mas ada apa itu ya? Di linknya bisa dilihat di Instagramnya Prodi Fotografi ISI Surakarta dan SPF Solo Photo Festival ya. Jadi selain ada artis talk hari ini, acara pameran yang diikuti oleh seniman foto dari berbagai macam daerah dan dari luar negeri bisa diakses ya. Oke, selamat sekali lagi kepada mahasiswa Prodi Fotografi yang selama berbulan-bulan mempersiapkan acara ini. Sebenarnya acara SPF ini sudah disiapkan dari awal tahun sebelum Corona ya, tapi tiba-tiba di tengah jalan kita harus lockdown, harus stay di rumah, jadi acaranya dirubah menjadi online. Oke. Pagi ini kita menampilkan satu narasumber yang tentu saja seorang yang bergerak di bidang fotografi pasti mengenal beliau ya. Terutama orang-orang yang sudah lama di bidang fotografi, kalau misalnya anak-anak muda mungkin ada yang belum mengenal ya. Jadi narasumber pertama kita seperti dicantumkan di publikasi kita, yaitu Mas Roy Genggam. Ya, beliau adalah fotografer profesional yang bahkan sewaktu saya kuliah dulu beliau sudah terkenal ya. Jadi beliau adalah salah satu maestro fotografi di Indonesia yang hari ini akan memaparkan materinya. Oke, saya sapa dulu Mas Roy. Apa kabar? Selamat pagi atau selamat siang ya. Selamat setengah siang. Ya, pagi setengah siang, Mas Roy. Pagi setengah siang. Oke, hari ini kita akan Mas Roy akan membicarakan masalah proses kreatif dalam fotografi ya. Ya. Menarik nih. Mudah-mudahan menarik. Ya, pasti sangat menarik ya. Di mana Mas Roy ini sedikit saya informasikan bahwa sedikit sebenarnya, tapi Mas Roy ini sudah banyak menerima penghargaan baik di dalam negeri maupun luar negeri ya. Foto-fotonya luar biasa. Bahkan kalau menurut saya itu fotografer seperti Mas Roy ini sangat, kalau model di studio terutama ya, saya membahas
Mas Roy motret studio. Padahal Mas Roy juga fotografer fine art juga ya, seniman fotografi ya. Jadi Mas Roy ini seorang seniman, tapi memang terkenalnya di bidang komersial karena banyak penghargaan di bidang komersial juga Mas Roy sudah dapatkan. Nah, yang saya catat dari karya-karya Mas Roy itu adalah bagaimana Mas Roy kalau motret di studio itu menerapkan lighting yang sangat presisi ya. Ini biasanya karakter fotografer yang era 95 itu ngetop. Saya juga mencatat seperti Mas Roy, terus Pak Kais Mulia, Pak Joni Hindarta itu mereka semuanya kalau motret di studio itu lightingnya perfect gitu menurut saya. Ya itu, oke. Bagaimana Mas Roy? Nanti kita akan mendengarkan paparan dari Mas Roy tentang tema yang saya sebutkan tadi. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana peserta semua nanti boleh itu ya, boleh berpartisipasi. Langsung tanya juga. Mungkin lebih asik juga langsung tanya, nggak apa-apa. Ya. Itu keburu lupa soalnya. Ya kan? Mas Roy, lagi pembahasan ya. Maaf suaranya agak kecil lagi ya. Oke, coba. Kurang teriak kali saya. Iya, atau gimana sekarang? Coba tes dulu. Tes. Atau sekarang gimana? Masih? Ya udah sih, udah kedengeran. Oke. Atau jangan pakai ini saya. Coba ya, saya coba. Coba dulu ya. Ya. Malah kurang. Ini nggak dengar ini. Oh, malah nggak dengar. Oke. Itu pasang. Sebentar. Sekarang bagaimana? Ya, udah dengar, udah. Oke. Sebelum saya serahkan waktunya ke Mas Roy, saya tadi lupa menyapa peserta ya. Selamat datang para peserta conference melalui Zoom ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat menikmati paparan dari Mas Roy, dan saya harap nanti kita bisa sharing di sesi-sesi terakhir. Oke, waktu saya serahkan Mas Roy, monggo. Coba sekarang tes dulu suaranya. Ini soalnya ada yang chat bilang suaranya lebih bagus pertama tadi. Sekarang cukup jelas nggak? Ya, ini udah mirip kayak yang pertama tadi sih Mas Roy. Coba saya pindah. Cuman memang agak kurang keras. Jelas ya. Sekarang Gini bagaimana? Ini lebih bagus ini. Oh, lebih enak ya? Ya. Oke, ini lebih bagus. Oke, sip. Coba saya bikin lebih keras mungkin. Speaker, leave computer audio setting. Sebentar ya. Cek dulu. Output tes. Oh, volumenya masukin lagi. Ini, untukin lagi. Tes. Adjust microphone volume. Oke. Ya, sekarang aman ya? Oke, aman. Oke, aman. Aman, Mas Roy. Nanti kalau nanti kurang jelas diingetin. Okay. Nanti udah cuap-cuap suaranya nggak keluar kan lucu. Oke, kita mau mulai dari mana nih? Mas Tohari? Ya, langsung aja bagaimana langsung. Mas Roy. Oke, langsung saya langsung aja Mas Roy ada menyampaikan materi, atau Mas Roy bisa cerita boleh. Bagaimana awal karir Mas Roy dulu. Sebenarnya saya ini ya nanti pasti akan ketahuan Mas Roy itu bagaimana kiprahnya dalam dunia fotografi. Saya mengutip ada pendapat dari seorang tokoh, itu saya agak lupa namanya, tapi kira-kira begini, talent dan keinginan itu di bidang fotografi ya nggak akan bisa terwujud sukses kalau tanpa kerja keras. Nah, kerja kerasnya Mas Roy itu seperti apa kira-kira? boleh. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi wabarakatuh. sehat sejahtera semua teman-teman di sini. Pertama juga selamat ya untuk acara Sains ini. Mudah-mudahan tahun berikut kita bisa bikinnya kayak pameran dan sebagainya offline ya. Kalau ya sekarang apa boleh buat lah. Kita berada di satu era yang mudah-mudahan nggak akan pernah terjadi lagi ya. Era seperti ini. Oke, supaya waktu kita kan singkat ya, supaya nggak keburu habis waktunya. Oh iya. Saya akan bicara tentang kreativitas dalam fotografi. Ini satu yang mungkin kadang-kadang kita berpikir terlalu jauh. Waduh, kreativitas tuh harus kayak apa sih gitu kan? Kita mikirnya, wah, jangan-jangan harus punya ide yang booming segala macam. Nggak usah takut, jangan khawatir dengan itu. Tidak perlu punya ide yang wow gitu, baru ide bisa dari hal yang kecil sekalipun. Oke, mungkin pertama saya cerita dulu sedikit. Pasti adik-adik mahasiswa banyak yang belum kenal juga. Nama saya Roy Genggam. 100% pekerjaan saya memotret. Saya kerja fotografi full dan lebih dikenalnya sebetulnya sebagai commercial photographer. Apa itu commercial photographer? Commercial photographer itu membuat foto-foto iklan, foto-foto komersil untuk promosi sesuatu ya. Baik promosi produk atau ya umumnya orang akan bilang promosi produk. Itu commercial photographer itu seperti itu. Tapi sesungguhnya apa yang saya lakukan tidak melulu komersil foto. Karena komersil foto untuk saya adalah untuk hidup. Di situ itu untuk saya mencari nafkah di sana. Ya, jadi mencari nafkah saya di dunia fotografi. Kalau ditanya mulainya bagaimana? Basic saya adalah sekolah film. Saya sekolah sinematografi, saya sekolah film. Bahkan ketika saya waktu mahasiswa pun film saya pernah menang festival juga. Tapi selepas dari sekolah, saya milih bukan di dunia film, saya milihnya dunia fotografi. Karena itu yang pada zaman saya dulu buat saya lebih memungkinkan buat saya lakukan. Dan lebih mengena di hati saya. Karena zaman-zaman itu, dunia film untuk saya kurang cocok sebetulnya. Tapi kalau ditanya lagi, kenapa sih di dunia film, di sekolah film? Kalau dibalikin lagi, sebenarnya saya ingin sekolahnya seni rupa. Saya ketika remaja saya lebih suka melukis, saya lebih suka menulis. Jadi sebetulnya cita-cita saya ingin jadi pelukis. Tapi nggak tahu gimana jalurnya, akhirnya malah masuk ke sinematografi. Karena orang tua zaman dulu pasti berpikir anaknya mau jadi pelukis, mau makan apa gitu kan. Jadi pelukis itu apa gitu kan. Padahal ibu saya pun senang melukis. Ibu saya juga hampir sama seperti saya kasusnya. Ketika muda dia ingin sekolah seni rupa, dia udah daftar di sekolah seni rupa di Bandung gitu, udah diterima, sama kakek saya nggak boleh. Nah rupanya menurun ke saya. Ketika saya ingin sekolah seni rupa, ibu saya bilang, aduh ngapain lagi kamu sekolah seni rupa. Akhirnya saya dikenalkan ke sekolah sinematografi, IKJ, Jakarta. Nah, saya sekolah di IKJ. Nah, saya akhirnya tidak melukis, tapi saya malah bikin film pendek. Kebayang ya, zaman-zaman itu. Saya mulai kuliah itu tahun 1980. Nah, jadi kebaca kan umur saya? Mulai ketahuan kan umur saya berapa? 1980 saya sudah mulai kuliah, gitu, lantas 1986 itu saya putuskan saya jadi fotografer. Biar nggak panjang-panjang, saya cepetin aja ya. Oke, saya kerja di majalah Asri 2 tahun, lantas saya kerja di majalah Laras 2 tahun, lantas tahun 1990 saya mulai freelance sampai hari ini sebagai commercial photographer. Gitu kira-kira pengantar untuk ininya ya. Nah, akhirnya dunia fotografi untuk saya itu menjadi bagian dari hidup saya.
Semula saya nggak hobi loh, saya nggak hobi fotografi. Sama sekali nggak hobi. Karena itu aktivitas yang mahal kan zaman itu. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang fotografi bisa menjadi aktivitas yang murah. Saya bahkan kadang bilang aktivitas fotografi adalah aktivitas yang murah sekali sekarang. Kenapa bisa begitu? Handphone harga 300.000 udah bisa buat motret. Ya kan? Handphone 300.000 rupiah udah bisa buat motret. Lepas dari kualitas ya. Pokoknya bisa bikin gambar gitu, cekrek, cekrek, cekrek gitu kan. Nah, jadi kan murah sekali itu, aktivitas yang menyenangkan dan murah. Gitu. Nah, kalau zaman dulu mahal fotografi itu orang harus beli kamera, nanti harus beli film, harus processing dan sebagainya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke sebelum nanti saya kasih lihat komersial fotografi itu apa. Mungkin saya kasih gambaran dulu. Kenapa proses kreatif dalam fotografi ini, dalam aktivitas memotret itu rasanya rada berbeda dibanding aktivitas lain. Nah, aktivitas fotografi udah pasti butuh teknologi yang kita harus pelajari. Kita harus pelajari teknologi itu. Oke, mungkin saya sebentar ya. Saya share sedikit ya ininya. Permulaannya ya, boleh ya? Share screen ya. Ya, silakan Mas Roy. Saya share screen dulu. Ini, oke. Kita akan mulai. Nah, ini logo studio saya. Logo studio saya, Genggam Fotografi. Jadi kalau teman-teman ingin tahu apa yang saya kerjakan, ada IG saya, @roy_genggam. Kalau IG yang komersil foto, yang hasil-hasil kerja komersil, itu ada @genggam_fotografi. Lantas untuk website ada www.roygenggamfoto.com. Oke ya. Nah, kita masuk sekarang ke proses kreatif fotografi. Oke. Menarik loh ini sebetulnya. Kreatif. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kreatif itu bisa berarti memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan pekerjaan yang kreatif, menghendaki kecerdasan dan imajinasi. Jadi mensinkronkan skill, otak dan hati dan rasa, pikiran dan rasa. Di situ bisa baru muncul kreatif. Nah, kalau aktivitas fotografi sendiri atau memotret, saya lebih senang bilangnya aktivitas fotografi. Artinya memotret ya. Karena aktivitas fotografi kan bisa macam-macam. Pameran segala itu juga aktivitas fotografi. Tapi kita persempit hari obrolan pagi ini tentang memotret. Jadi yang pasti penguasaan teknis dasar fotografi itu penting. Harus itu mutlak. Penguasaan. Nimpul nama aja dah. Ada suara masuk. Tambah skill yang lain Bang. Enggak ini malah. Ini lino sama jahit. Ada mic-nya yang nggak silent tuh. Jauh banget lompatnya Bang. Siapa itu? Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut ya. Penguasaan teknis dasar fotografi. Teknologi. Nah, ini kalau kita mau jabarkan adalah kita harus kenal basicnya fotografi. Apa? Kita harus kenal kamera, kita harus kenal lensa, kita harus kenal pencahayaan, kita harus kenal di era sekarang, harus kenal software. Karena fotografi sekarang, fotografi digital, mau nggak mau berhubungan dengan komputer, berhubungan dengan software. Jadi ada di kelas aku buat. Halo, ada suara masuk ini apa ini? Halo, halo. Dibilang company ya, soalnya jadi dia kayak buat satu grup untuk itu Bang, untuk UMKM, jadi buat motretin. Siapa itu yang lagi bicara? Malceni Sangrawati. Siapa itu? Kemarin sempat motret kami doang. Motret
Oke. Udah ya? Gimana Mas Tuhari? Udah? Ada pertanyaan silahkan langsung ditulis di chat ya, nanti ada panitia yang mencatat, nanti akan saya bacakan di setelah sesinya Mas Roy selesai. Oke, silahkan dilanjut Mas Roy. Lanjut ya? Oke. Ya, makasih. Jadi penguasaan teknis dasar fotografi itu penting banget. Teman-teman harus bisa mengenal betul kamera. Gimana sih cara kerja kamera, gimana cara kerja lensa, karakter lensa, fungsi-fungsi lensa, dan jenis-jenis lensa itu harusnya sebaiknya dipahami. Karena fotografi persentase terbesarnya tentu teknologi itu tadi, ya. Plus software. Tapi saya nggak akan bahas detail di sini karena itu tentu ada sesi lain untuk itu. Lantas yang kedua, mengenal dasar-dasar estetika bidang 2 dimensi. Nah, ini urusannya rasa nih kalau di sini. Udah feeling kita ya di situ. Nah, dasar-dasar estetika bidang 2 dimensi apa sih? Misalnya framing, terus perspektif, dimensi, kontras gelap terang, ritme juga dalam gambar ya. Itu harus kita pahami juga. Itu dasar-dasar sekali. Lantas yang ketiga, aktivitas fotografi itu yang pasti mensinkronkan skill dan sense of art. Jadi keterampilan teknis fotografi dengan rasa itu dikawinkan, digabungkan, gitu. Nah itu ya, kalau kita masuk di fotografi harus paham ke situ. Oke, lantas aktivitas fotografi atau memotret, saya sederhanakan kita bagi 2 saja. Kita bagi 2, making picture dan taking picture. Ya. Making picture itu apa? Making picture jadi subjek dan sebagainya. Subjek, lighting, framing, dan sebagainya kita create, kita buat, kita yang buat. Ya. Jadi kita yang menyusun, kita yang menata, kita yang mengatur, nah itu making picture. Contohnya adalah seperti foto-foto komersil yang saya buat itu making picture. Foto komersil, lantas foto konseptual gitu kan. Itu making picture. Yang kedua, taking picture. Taking picture, subjeknya sudah ada. Subjeknya sudah ada, kita melihat, lalu kita memotret. Itu contohnya simpel adalah foto-foto dokumentasi, misalnya foto pernikahan, terus foto landscape, wildlife, foto jurnalistik, street fotografi. Jadi foto-foto yang subjeknya udah ada, nah kita harus cari, kita membingkai, lalu kita merekam. Jadi kita bagi 2 itu aja untuk sederhana ini. Walaupun di tiap-tiap bagian itu ada lagi, ada genre, ada macam-macam, banyak sekali gitu. Kira-kira seperti itu. Lantas, oke, kita masuk ke komersial foto. Tapi sebelum itu saya mau, kalau ada yang mau tanya, saya ingin ditanya dulu sampai ke pengantar tadi ya, tentang memasuki kreativitas dalam fotografi tadi. Jadi kalau udah ada yang mau tanya, silakan, kita bisa. Oke, ini sudah ada pertanyaan. Satu pertanyaan. Ini tapi saya juga menyerahkan Mas Roy nanti atau mau dijawab sekarang atau nanti ya. Oke, boleh. Soalnya pertanyaannya adalah, apakah foto-foto yang dibuat untuk klien yang digunakan untuk media sosial seperti Instagram, Facebook bisa dikatakan komersial foto, atau fotografer tersebut bisa dikatakan sebagai komersial fotografer? Nah, ini mempertanyakan tentang komersial fotografi. Oke. Pada dasarnya komersial fotografi itu adalah foto-foto yang dibuat untuk merangsang orang lain membeli produk atau apapun itu yang ditawarkan lewat fotografinya. Jadi foto-foto misalnya di Instagram atau di Facebook, dimanapun di sosmed, ketika tujuan dia untuk promosi, beriklan, itu boleh masuk kategori komersial fotografi dan harus menghasilkan duit.
Jadi kalau kita cuma bikin foto, mempromosikan sesuatu, tapi si fotografer tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan secara finansial, nggak dapat duit, ya itu nggak masuk komersil fotografi lah. Ngapain gitu, kita promosiin sesuatu, tapi kita nggak dapat imbalan. Jadi intinya tentang mencari, itu ya, intinya tentang how to commerce ya, apa komersial ya, komersial. yang mendatangkan uang gitu ya Mas Roy kira-kira. Mendatangkan uang, itu penting, karena kadang-kadang teman-teman terlalu asik dengan bicara art, tapi dia lupa gimana sih dapat duit. Kita nggak bisa bikin art kalau kita nggak punya duit. Sebetulnya kan itu sederhananya. Kecuali kita orang kaya lah, miliarder gitu, tajir, ya terserah deh kalau mau bikin sesuatu itu, ya kan. Kita harus realistis. Saya ingin ngajarkan generasi berikut ini realistis. Oke, kita mau berkarya, kita butuh finansial untuk berkarya. Gitu. Jadi harus imbang. Itu yang dalam hidup saya membagi dua dalam diri saya ini. Ada saat saya sebagai tukang, ketika saya sebagai tukang, saya bekerja untuk klien. Saya harus menghasilkan. Karena kebetulan saya bukan dari keluarga yang berada. Ketika masa kecil saya, terus remaja saya bukan anak orang berada, jadi saya pikir saya harus berusaha untuk bisa hidup dari apa yang saya kerjakan. Nah, ketika saya sudah mulai bisa mendapatkan finansial di sana, baru saya bikin yang personal. Bikin yang art gitu. Walaupun diam-diam, sebelum itu pun berbarengan, beriringan. Saya bikin yang personal, yang ikutin kata hati saya, itu berbarengan. Tapi ya zaman-zaman dulu kan fine art itu nggak dipublikasikan. Saya hanya bikin mengikuti kata hati aja. Gitu, kira-kira seperti itu. Ya, padahal menurut saya foto-foto komersialnya Mas Roy itu juga art ya. Gitu ya. Tapi Mas Roy masih mencari yang lebih art lagi. Padahal ya unsurnya sudah terpenuhi banget itu kalau foto-fotonya Mas Roy yang di bidang komersial itu adalah juga art itu. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya ya Mas Roy. Boleh. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Aduh, saya sebentar. Soalnya saya nggak megang laptop ya. Ada pertanyaan lagi, bagaimana cara memulai dalam komersial fotografi, dalam sosial media, dan membuat para calon klien tertarik. Ini mungkin bagaimana cara mendapatkan klien juga mungkin Mas Roy. Bagaimana pengalaman Mas Roy mendapatkan klien? Bagaimana dulu memulai? Ya. Nah, untuk mendapatkan klien, kalau era dulu, saya pikir nggak jauh beda juga dengan era sekarang. Kita harus mempromosikan diri kita. Kita harus menjual. Jadi kita juga mengiklankan diri kita. Harus gitu. Mengiklankan diri kita tuh mutlak. Karena kalau kita tidak mengiklankan diri kita, tentu siapa yang tahu? Siapa yang tahu bahwa kita ini fotografer, ya kan? Nah, caranya kita harus bikin portfolio. Kita bikin portfolio itu yang nanti kita sebarkan ke calon-calon klien kita. Nah, portfolio zaman sekarang kan banyak sekali, bisa baik di Instagram, di Facebook, website, lain kita katakan bikin buklet. Kalau era zaman dulu tuh harus bikin buklet, bikin flyer gitu, itu yang disebarkan ke klien. Jadi sekarang lebih boleh dibilang lebih mudah untuk berpromosi, tapi juga lebih berat kalau sekarang. Karena kompetitornya banyak. Jadi untuk ditengok supaya klien tertarik, kita harus bikin sesuatu yang beda dengan yang lain. Kita harus kreatif. Nah, di sini kreatif. Unsur kreativitas kita dituntut. Kita harus bisa bikin yang nggak umum. Orang lain bikin gini, kita kalau bisa bikin lain. Baru orang mau tengok, ya kan? Karena jumlah orang yang pingin jadi fotografer ribuan sekarang. Setiap hari banyak. Semua orang berpikir bisa motret kan. Tapi supaya ditengok oleh orang, oleh klien, calon klien, nah kita harus punya style yang unik. Kira-kira itu. Terjawab ya, mudah-mudahan itu. Ya, terima kasih Mas Roy. Mas Roy mau melanjutkan? Boleh. Ada satu pertanyaan lagi tapi.
Oh boleh, nggak apa-apa. Boleh. Kalau foto art yang dijual itu Foto apa? art yang dijual apakah masuk komersial foto? Ya. Oke, saya jawab ya. Nah, foto art yang bisa dijual itu berangkat mulainya kan fine art dulu. Dia bikin satu karya seni. Contoh sederhana, kita bilang misalnya pelukis zaman dulu, seniman lukis, katakanlah maestro Indonesia Pak Avandi misalnya. Dia bikin poster-poster film untuk cari uang. Tapi dia melukis yang personal, yang benar-benar kata hati dia, nah itu fine art kan, seni murni itu. Ternyata ada yang beli, ya itu lain cerita, itu bukan komersil. Tapi nilainya beda tentu, ya kan? Kita nggak bisa bilang, misalnya kita bikin fine art terus laku, oh itu komersil. Enggak, jangan, bukan. Komersial foto itu secara mendunia udah disepakati bahwa komersial fotografi adalah foto iklan lah, sederhananya. Di Indonesia kan foto iklan gitu aja. Yang mengiklankan sesuatu untuk orang beli. Gitu ya. Oke, saya kasih contoh dulu nih foto-foto iklan yang saya bikin ya. Ya, oke. Kita lihat dulu. Saya share dulu ini. Ya, komersial foto atau foto iklan. Ini yang saya kerjakan. Sebentar. Nah, oke. Ini untuk California. California itu bed cover. Ada beberapa, nanti kita lihat. Ini juga. Jadi foto komersil itu bisa macam-macam. Bisa berupa motretnya produk, bisa motretnya model. Ini untuk Bank Mandiri. Ini untuk Susu Ultra. Ini high speed fotografi kalau saya bilang. Karena memang butuh kecepatan yang tinggi ketika memotretnya supaya freeze ya. Walaupun mungkin teman-teman lihatnya ini kan, oh ini gimana nih? Ini di fotonya terpisah sendiri-sendiri. Jadi talent yang wanita sendiri, talent yang laki-laki sendiri, saya foto terpisah. Liquidnya ini, susu coklatnya ini juga sendiri, baru dikompos di Photoshop. Ini juga masih Susu Ultra. Kalau teman-teman beli Susu Ultra kan di belakangnya itu ada ya, di panel belakangnya ada foto-foto ini. Nggak tahu masih dipakai nggak? Mudah-mudahan masih. Ini untuk iklan kapal api, kopi kapal api. Ini untuk iklan BCA, kayak barcode gitu, kayak apa? QR code gitu. Ini untuk iklan teh kotak. Nah, jadi foto-foto iklan itu kurang lebih seperti sejenis-jenis ini. Seandainya ada yang mau tanya, boleh langsung ya, silakan aja. Ya. Misalnya ada satu foto yang ingin ditanyakan, itu, oh itu kayak apa bikinnya atau apa, boleh-boleh aja. Kita stop, kita lihat. Boleh. Saya tambah, ada pertanyaan lagi masuk, Mas Roy ya? Oh, boleh. Apakah ada referensi buku bacaan tentang estetika dari sudut pandang fotografi? Nah, saya tuh banyak sekali buku. Kebetulan saya senang ngumpulin buku. Saya punya koleksi buku 500-an lebih lah, buku fotografi. Saya belum ketemu tuh yang memang mereferensikan estetika dalam fotografi seperti apa. Jadi kebanyakan kalau belajar estetikanya, saya lebih ambil dari estetika seni rupa. Sebetulnya bisa diambil dari sana. Jadi saya nggak bisa mereferensikan buku apa gitu ya. Tapi kita bisa belajar untuk estetika itu dari banyak hal. Misalnya contoh sederhana juga kita banyak-banyak nonton film. Itu juga melatih insting kita. Dan saya sarankan buat teman-teman jangan juga terpaku dengan teori-teori ya. Nanti pusing. Kalau saya orangnya agak rock and roll, saya lebih senang belajar tuh ya, saya segala yang indah. Saya melihat misalnya film-film yang bagus, saya melihat pameran lukisan, pameran foto, pameran patung yang bagus-bagus tentu pasti begitu dia udah sampai bentuk pameran tentu udah lewat kurasi, artinya udah pasti bagus. Terus saya menikmati musik-musik, apapun musik yang telinga saya suka, yang saya senang dengar, saya nikmati. Saya baca-baca buku, baik novel, cerpen, dan sebagainya. Sebetulnya itu semua melatih
sense of art di diri kita. Melatih feeling kita. Itu menurut saya lebih penting daripada saya misalnya cari, wah ini teori, ini apa ya, teori apa. Akhirnya kita sibuk dengan teori, tapi diri kita nih tidak dilatih untuk melihat sesuatu pakai mata kepala kita sendiri, ini indah, ini indah. Nah, itu tuh harus dilatih. Nggak bisa kita baca buku banyak-banyak, mau baca buku 100.000 berapa, saya jamin nggak bakal bisa kalau kita nggak mempraktekkan, melatih diri kita. Nah, untuk saya, fotografi seperti saya belajar silat. Saya harus latihan tiap hari. Ketika satu saat saya harus turun tanding, saya udah siap. Gitu. Kenapa saya ambil contoh silat? Kebetulan saya dari kecil dulu saya senang seni bela diri ya. Jadi itu saya pikir hampir sama gitu loh. Harus dilatih. Jangan salah loh, sampai hari ini pun saya masih melatih mata saya untuk motret. Saya biasakan dalam satu hari 3 frame. Saya memotret 3 frame, pakai handphone sekalipun, hanya sekedar melihat sesuatu. Misalnya saya duduk gini, ini kok bagus ya, ada cahaya masuk nih di pojok meja saya lihat di frame. Handphone, nah enaknya zaman sekarang punya handphone. Tek, foto cekrek gitu. Nah itu membiasakan mata kita melihat segala sesuatu dalam bingkai. Ketika era saya dulu, ketika saya kuliah dulu belum ada handphone kan, belum ada kamera gitu, dan foto tuh mahal. Jadi kemana-mana saya bawa bingkai slide dari plastik kecil. Itu saya kalau di bus tuh duduk gitu pergi kuliah, di jendela tuh saya nginceng gitu. Nginceng lihat gedung-gedung. Saya pikir masa bodoh, orang-orang di bus mungkin nanti orang gila kali ini anak muda nih. Dulu masa bodoh dibilang gila, rambut saya gondrong gitu kan, seniman ya. Terus nginceng gitu lihat gitu kan. Itu sebetulnya melatih mata. Itu ciri khas fotografer lawas tuh. Nginceng pakai jari ya. Pakai jari atau enggak pakai bingkai plastik. Bingkai slide. Kalau saya ngantongin bingkai slide plastik di kantong gitu. Jadi kalau udah duduk bengong, ambil terus ngelihat gitu. Lihat. Karena kita tuh akan bingung. Misalnya kita hadir di suatu tempat yang indah sekalipun, kita akan bingung. Motretnya ini dari mana? Bingkainya tuh seberapa sih? Kalau mata kita nggak dilatih. Kalau mata kita nggak dilatih, kita bakal bingung. Jadi mata kita harus dibiasakan melihat segala sesuatu dalam bingkai. Framing. Dalam framing. Ya itu latihan itu ya kuncinya, Mas Roy. Latihan, kuncinya latihan. Pokoknya nggak ada bilang kita mau katakanlah mau ikut workshop 1000 workshop, mau baca buku 1000 buku, mau ngobrol 1000 kali ngobrol. Kalau nggak dilatih, omong kosong. Fotografi itu praktek. Iya, saya juga mengingatkan kadang-kadang orang lupa bahwa fotografi itu adalah bagian dari seni visual, seni rupa ya. Jadi estetikanya estetika seni rupa sama. Pasti kira-kira begitu ya Mas Roy. Betul. Estetika visualnya ya seni rupa itu pasti. Kita lanjut ya. Ya, lanjut. Nanti pertanyaan ditahan dulu, nanti sekarang kita boleh. Oke. Kita lihat dulu. Ini iklan-iklan yang saya bikin ya, kayak ini ada Valentino Rossi, pasti teman-teman kenal kan, tahu lah gitu kan, yang terutama yang senang GP, senang motor. Idola saya itu Mas Roy. Oh iya, tapi sedih ya dia belakangan turun terus nih. Pengaruh umur itu. Asiknya seniman tuh nggak pengaruh umur. Makin berumur makin mateng. Makin tua makin sering ngebut ya. Kalau seniman gitu harus gitu. Kalau pembalap nggak boleh, ketuaan dikit oleng nyungsep dia ntar. Oke. Finales ini juga saya bikin. Jadi saya motret dari otomotif, model, sampai segala macam lah saya motret. Jadi kalau ditanya spesialisasinya apa Mas Roy? Saya suka bingung kalau ditanya. Saya suka akhirnya bilang spesialisasi saya bikin foto bagus, sudah lah gitu aja. Sombong ya. Oke. Kita lanjut lagi. Oh ini kok diulang sih? Sebentar. Oh ya, oke. Nah ini product shot. Kalau product shot seperti ini, bisa motor, bisa kaleng susu, bisa macam-macam ya. Ini referensi buat teman-teman, kira-kira jadi di dunia komersil itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi kan kadang-kadang ada yang minatnya di satu hal, ada yang, oh saya senangnya food fotografi misalnya. Oh ya udah, fokus di sana itu lebih baik.
Lebih baik, kalau di era sekarang lebih baik fokus di satu hal. Jangan ngikutin saya lah. Saya segala macam saya bikin, nggak usah. Ntar pusing. Fokus di satu hal itu lebih baik. Ya, ini food ya, food fotografi. Nah, zaman sekarang istilah fotografi juga macam-macam, banyak bener. Kayak gini nih, ini kan top angle nih. Zaman dulu kita nggak pakai istilah macam-macam, kita tinggal bilang ini top angle. Bird eye view misalnya. Kalau sekarang udah dibilang flat lay, ya kan? Banyak sekarang. Jadi, tapi jangan dipusingin. Kita nggak usah mikir, wah saya mau motret inilah flat lay lah, apa nggak usah pusing. Yang penting lakukan. Lakukan. Ya, ini. Gitu. Oke. Sampai di komersil ada yang mau tanya, nanti kita masuk ke... Ini masih ada pertanyaan lagi, Mas Roy. Boleh. Komersil. Ya, tapi boleh. saya juga pengen bertanya ini. Boleh. Ya. Yang tadi seperti foto Rossi dan Vinyales gitu ya. Itu kan mereka datang ke Indonesia waktunya nggak lama itu. Betul banget. Bagaimana Mas Roy kira-kira triknya bagaimana untuk mengkonsep fotonya atau pihak Yamaha sudah memberitahu sebelumnya atau bagaimana Mas Roy bisa cerita nggak? Oke, boleh. Jadi waktunya tuh sangat singkat memang. Saya hanya dikasih waktu sekitar 20 menit. Dan saya beruntung, ini udah tahun ketiga. Jadi setiap tahun Rossi ke Jakarta, saya yang foto. Udah tahun ketiga nih. Kebetulan Yamaha tuh klien saya yang cukup lama, udah dari dulu. Dari waktu setia, klien yang loyal. Sayanya juga jadi loyal ke mereka. Gitu. Jadi ini udah ketiga kali dan selalu waktunya singkat. Nggak mungkin saya bawa ke studio saya ini. Jadi saya ngebangun studio di tempat Rossi nginep. Misalnya dia nginep di hotel mana gitu ya. Nah, saya sewa satu ruangnya di situ. Tentu dengan production house ya, kita sama-sama gitu. Kita sewa satu tempat di hotel itu, kita jadikan studio. Jadi waktunya 20 menit tuh saya bisa selesaikan. Udah 3 tahun berturut-turut, waktunya sekitar 20-30 menit. Dan yang pasti, ini kiatnya, tips dari saya untuk motret selebritis siapapun itu, adalah intinya kita harus percaya diri. Kita harus yakin bahwa diri kita manusia, dia manusia, dan kita setara. Itu penting banget. Sehingga kita tidak menjadi tunduk-tunduk, malu, sungkan-sungkan, nggak usah gitu. Kita harus bangun diri kita, semangat kita, kepercayaan diri kita tuh kita harus bangun, sehingga ketika kita berhadapan dengan seorang tokoh atau seorang selebritis atau siapapun dia, kita selevel. Kita harus berpikiran seperti itu. Kenapa begitu? Orang yang akan kita foto, begitu dia melihat kita percaya diri, dia akan yakin saya berada di tangan yang benar. Dia akan yakin gitu. Kalau kitanya unduk-unduk terus nggak pede, ya yang akan difoto pun jadinya nggak yakin. Kita nggak bisa dapat ekspresi yang keren, itu agak susah. Gitu. Itu harus ya, kepercayaan diri harus dibangun, penting banget. Terus ketika kita ketemu seseorang, ada baiknya juga kita puji dia. Tokoh besar itu juga senang dipuji loh, jangan dikira enggak. Karena orang-orang di sekeliling dia tuh pada takut. Orang-orang di sekeliling dia kan diem, pada tunduk-tunduk. Begitu ketemu dengan kita sebagai fotografer, kita, aduh, aku tuh mengagumi kamu loh, kamu tuh idola saya. Misalnya, saya pakai bahasa basinya gitu, anak saya juga sangat mengagumi kamu loh, gitu-gitu. Wah, dia langsung matanya berbinar. Karena dia rupanya jarang mendapat pujian yang tulus langsung dari mulut seseorang. Kebanyakan kan basa-basi. Nah, kita harus bisa acting. Fotografer harus bisa acting supaya kelihatan tuh kita real, kita natural gitu. Nah, jadi saya suka bilang, fotografer tuh kadang menjadi aktor. Dia harus bisa acting, berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan klien gitu, dia harus bisa acting. Dia ketika berhadapan dengan tim, dia juga harus bisa acting tegas gitu kan. Kadang-kadang capek actingnya kalau saya. Actingnya yang capek, waduh gitu. Jadi intinya komunikasi perlu sama komunikasi. Betul. Ya, untuk mendapatkan kepercayaan itu tadi ya, Mas Roy ya. Ya. Kalau yang difoto percaya udah nanti sesi foto akan lancar ya. Benar. Gitu. Itu penting banget. Ya. Terus ada juga pertanyaan lagi nih Mas Roy. Boleh. Apakah manipulasi foto
dalam Iya. fotografi komersial mempunyai batasan tertentu. Ini saya mohon maaf saya nggak bisa menyampaikan siapa yang menanyakan karena Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya, Nggak apa-apa. ya. Silakan Nggak Mas masalah. Roy. Ada Oke, manipulasi artinya di sini mungkin maksudnya digital imaging. ya, digital imaging, digital Digital editing. imaging, editing yang pakai Photoshop yang kita tahu umumnya. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Batasannya adalah ide kita. Jadi untuk foto komersil itu sebenarnya sangat dibutuhkan manipulasi atau digital imaging itu sangat dibutuhkan. Apa begitu? Nah, kalau zaman dulu belum ada manipulasi yang canggih kayak sekarang kan. Limit kita, terbatas gitu. Kita punya ide, ya udah gitu. Jadi teman-teman jangan berpikir zaman dulu kenapa orang nggak bikin mobil terbang misalnya gitu kan. Ya enggak lah, orang nggak kepikir gimana caranya bikin mobil terbang ya kan. Masa mobil beneran suruh loncat gitu kan. Kalau sekarang itu sangat luas, ide kita nggak ada batas. Pokoknya sejauh-jauh punya ide silahkan. Asal secara skill bisa menguasai tekniknya nih. Teknik motretnya, teknik digital imagingnya. Karena kalau kita nggak pandai, nggak terampil skillnya, itu kelihatan bohong banget. Kelihatan fake, kelihatan palsu banget gitu kan. Jadi tetap skill itu harus dilatih. Kembali lagi ujungnya, latihan. Harus latihan. Jadi kalau ditanya berapa persen di digital imaging, nggak ada persentase. Bebas. Tapi saran saya nih, digital imaging itu harus merupakan konsep. Bukan karena foto kita jelek. Jangan karena kita nggak bisa motretnya nggak bagus, secara basic salah mulu, terus dikoreksinya di Photoshop. Itu udah nggak benar tuh. Jadi ketika kita akan bikin satu foto, kita udah langsung pikirin. Misalnya saya mau bikin foto mobil terbang, saya bilang tadi gitu kan. Wah ini kan susah. Oke, di kepala saya udah langsung mikir, saya akan Photoshop nanti. Nah, itu kan udah konsep berarti kan? Konseptual berarti kan? Udah direncanakan. Harus begitu, harus direncanakan. Bukan karena foto cacat atau foto gagal motret terus dikoreksi. Nah, itu sih namanya service motret. Servis foto namanya. Ya. Oke. Jadi harus direncanakan, terus dasarnya harus kuat. Kan harus mempertimbangkan arah cahaya, harus kuat. Ya, dan sebagainya. Nah, itu penting banget. Arah cahaya. Karena sekarang saya ambil contoh ya sedikit. Kita mau menggabung model misalnya dengan background. Ini background-nya nih pemandangan. Mataharinya dari sebelah kanan. Terus kita motret model di studio. Cahaya utama dari sebelah kiri. Begitu digabung, aneh. Kayak tempelan gitu ya. Mataharinya dua jadinya kan. Nah itu basic banget tapi harus dipahami itu. Sederhana tapi harus dipahami. Oke. Ada satu lagi. Ada lagi. Mas Boleh. Berbicara soal kreativitas. Nih Mas Roy. Ada lagi yang nambah lagi, sorry. Berbicara soal kreativitas nih Mas Roy, ada yang bilang kreativitas tanpa batas, tapi menurut saya pasti masih ada etika yang harus tetap dipegang saat berkarya. Untuk Mas Roy, apakah ada etika dalam berkreativitas yang tetap Mas pegang sampai sekarang? Oke, nah ini menarik. Etika, ini penting. Kreativitas memang tanpa batas, tapi setiap orang punya batasan etika, itu penting ya. Mungkin saya sounding dulu ya. Secara pribadi, saya fotografer yang dari saya mulai motret, saya nggak pernah merasa perlu saya motret nude fotografi. Dari mulai motret. Ini saya nggak merasa perlu. Bukan karena apa, tapi saya nggak merasa perlu motret nude. Buat apa? Karena mungkin ada yang bilang, oh nude itu art. Oh silakan, nggak apa-apa. Tapi buat saya art bisa yang lain. Karena kebetulan di agama saya dilarang kita telanjang-telanjang gitu. Dan saya rasa semua agama melarang untuk tampil telanjang-telanjang. Ya kan? Pastilah, mana boleh gitu kan kita menampilkan ketelanjangan gitu. Jadi saya merasa nggak perlu buat motret-motret nude. Itu satu.
Tapi jangan sedih kalau misalnya ada yang minta saran, Mas motret nude gimana dong? Saya pengen gitu. Ada yang berkah, ada motret nude yang syariah ada, nude syariah ada. Apa itu coba? Ada yang tahu nggak? Motret wildlife. Oh iya. Motret wildlife ya kan? Nude Motret syar'i. badak, macan, syar'i. Motret badak, macan, gajah dan sebagainya itu boleh nude itu. Satu, saya nggak motret nude. Kedua, saya nggak motret iklan alkohol. Saya nggak motret iklan alkohol. Dan beberapa belas tahun lalu saya tidak mau motret iklan rokok. Nah, itu batasan buat diri saya. Saya membatasi diri di situ, ya kan? Itu baru pemilihan apa yang difoto tuh. Nah, terus kalau etika segala macam banyak lah. Masing-masing kita harus tahu etika. Misalnya bikin satu iklan untuk masyarakat tertentu nih misalnya. Di masyarakat itu tidak dibolehkan kelihatan telapak kaki misalnya. Ya jangan dong bikin iklan orang duduk di kursi kakinya naik ke meja misalnya kayak gitu-gituan. Itu kita harus sadari. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini masalah etika ini bisa dibahas panjang lagi, bisa menjadi panjang lagi. Menarik ini menarik. Tapi Luar saya rasa biasa perlu. Ya. Mas Roy nggak motret nude ya? Nggak merasa perlu saya. Iya. Ada satu lagi, nggak apa-apa Mas Roy ini? Apakah boleh? Boleh. Satu lagi pertanyaan, apakah digital imaging yang terlalu banyak bisa menghilangkan aspek fotografi? Oke, sekarang kita sadari dulu nih, fotografi zaman sekarang, ya, selain kamera, lensa, lighting system, komputer, ini semua menjadi tools kita, menjadi alat kita, menjadi senjata kita. Jadi, kalau memang digital imaging-nya itu adalah porsinya kita mau bikin satu foto yang secara fotografis langsung itu sulit. Jadi harus misalnya porsi digital imaging-nya lebih banyak. Untuk saya nggak apa-apa, itu boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Karena apa? Sekarang kan udah menjadi multimedia ya, atau apa ya istilahnya itu. Kita bisa manfaatkan semua aspek dalam fotografi itu, porsinya mau banyakkan yang mana, boleh, silakan. Apa dikira terus kalau di Photoshop pasti bagus fotonya? Kan belum tentu juga. Kalau skill Photoshop-nya nggak bagus. Kalau idenya nggak bagus, belum tentu bagus juga. Jadi boleh-boleh aja. Tapi kalau untuk foto jurnalistik nggak boleh. Kalau foto jurnalistik itu no, nggak ada tuh manipulasi digital itu nggak masuk hitungan, nggak boleh itu. Tapi kalau di komersil foto boleh. Gitu. Gitu kira-kira, Mas Fahri. Iya, terima kasih. Itu kayaknya pertanyaan dari mahasiswa. Kita mau lanjut ke ini? Ya, boleh. Presentasi saya lagi, yang apa namanya? Ya, silakan Mas Fahri, dilanjut aja. Ya. Boleh ya? Pertanyaan sementara di pending dulu. Ya, kita lanjut? Ya, dilanjut Mas Roy. Sorry ada. Lanjut ya? Ya. Terputus tadi. Terputus. Okay. Koneksi internetnya agak bagus. Maklum lah di negara kita koneksi internetnya kurang. Ya, silakan Mas Roy. Nah, ini personal project, non-commercial foto. Saya mau kasih gambaran dulu ke teman-teman. Untuk personal project saya, hampir rata-rata minim digital imaging. Saya selalu berusaha untuk personal project saya sesedikit mungkin digital imaging. Kalau digital imaging itu tidak diperlukan, saya nggak pakai. Tapi kalau mungkin satu saat saya punya ide mau bikin sesuatu yang butuh digital imaging yang banyak, tentu akan saya lakukan juga. Oke ya, kita lihat ya. Ini foto saya buat tahun 94. Ini pernah menjadi cover majalah Foto Asia, dan ini pernah saya pamerkan di Galeri Antara tahun 94 pamerannya. Saya motretnya 93 kira-kira, 93-94. Jadi ini non digital, ini one shot loh. Ini pakai analog motretnya. Motretnya pakai analog ya. Tahun itu kan belum ada tuh, tahun 94 belum ada komputer buat manipulasi-manipulasi. Ini ada satu seri dia.
Ini seri Gajah Lampung itu ya Mas Roy? Ini gajah, bukan. Ini gajah waktu tahun, sorry. Balik dulu ya. Yang Lampung lain lagi, nanti ada habis ini. Nanti saya kasih lihat. Kalau ini yang tahun 94. Jadi still life, lebih ke still life, dan saya kerjakannya di studio. Ini masih satu seri juga. Ini juga tentang gajah. Nah ini dia buat jadi cover majalah Foto Asia. Ada tahunnya ya, ini tahunnya di sini, tahun 94. Gitu. Nah, kalau ini udah era digital. Ini udah yang baru-baru. Saya bikin satu seri lagi, judulnya Colors. Jadi saya motret model dengan warna-warna yang dominan. Ini tidak ada digital imaging. No manipulasi Photoshop, enggak. Hanya cropping paling, buat cropping aja. Framingnya bagian bawah saya potong atau saya potong misalnya kayak gitu. Dan misalnya adjustment kontras sedikit dan. Berarti ditempel modelnya ditempel. Ya betul. Ya. Ditempel kulit jeruk. Cukup lama ngerjainnya satu-satu ditempelin. Ini satu seri dengan ini ada lagi. Ya. Ini 2019 ya saya mulai bikin. Ularnya beneran nih Mas Roy? Betul. Saya suka, kebetulan saya pelihara banyak. Ini yang judul satu seri colors ya, satu seri colors tuh ini semua. Ini juga diwarnain, orang yang diwarnain. Bener-bener saya kerjasama dengan makeup artist, saya bilang saya mau begini, saya mau kulit dia biru, terus ada aksen-aksen kuning di wajahnya, udah dilukis tuh. Harus ini untuk memunculkan warna fluoresennya itu lightingnya gimana Mas Roy? Nah, cat untuk body painting juga kita bisa pilih, ya kita bisa pilih yang warnanya kayak ada glitter-glitternya gitu-gitu. Jadi saya ngobrol nih sama makeup artist, saya ingin tampilannya tuh seperti apa gitu, saya harus jelasin ke dia. Akhirnya dia akan pilih warna-warnanya yang sesuai saya mau. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, lihat ya, kalau ini kalau kita gatel pengen ngoprek-ngoprek di digital imaging atau di Photoshop, pasti ini bagian-bagian ini kan ada nih yang bocor-bocor nih, kuping nih kulitnya kelihatan, pasti bakal kita biru-biruin di Photoshop kan, hidung ya kan. Tapi untuk saya enggak, saya pengen ya begini, udah real, one shot, cekrek, udah gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, lightingnya di sini kontras lighting. Jadi saya pakai untuk cahaya utamanya adalah beauty disk ya. Orang sebutnya apa ya? Beauty disk. Kalau saya pakai brown color itu saya sebutnya soft light gitu kan. Saya pakai soft light sehingga agak kontras. Itu bisa kita lihat di titik-titik mata ini, di mata. Kelihatan kan sumber cahaya dia kecil. Jadi apa bukan softbox, bukan softbox, bukan yang besar. Dan kontrasnya bisa terasa di sini dengan shadow-nya yang keras. Gitu. Dan yang pasti pemilihan warna material untuk make up-nya juga harus kita pilih. Gitu. Kayak ini juga ini gold semuanya gitu, diwarnain di emas semuanya. Nah, kalau ini teman-teman bisa lihat nih, coba nih. Sumber cahayanya di atasnya ada agak besar. Ya, terus di bawah ada cahaya strip light, garis di mata. Jadi kalau kita mau ngelihat sumber cahaya yang dipakai seseorang motret model ya, terutama untuk close up gini, kita bisa lihat di matanya, pantulan di mata. Oke. Ini masih belia, anaknya teman saya, tinggalnya di Solo. Oh iya. Namanya Asa, ya. Sahabat saya, mamanya dia sahabat saya. Ini pun begitu, coba lihat ya, diwarnain bener langsung real. Pasti kalau yang senang ngoprek-ngoprek digital imaging udah gatel nih, pengen dihitam-hitamin semua nih bagian-bagian ini, ya kan? Pasti mau dirapi-rapi, ini rambut mau dibersihin. Kalau saya enggak, udah biarin aja. Nah itu, sama kayak tadi saya bilang personal project saya itu kebanyakan saya akan lakukan real fotografi gitu, langsung.
Ini ada pertanyaan, ada kaitannya sama foto yang tadi, boleh langsung saya sampaikan Mas Roy? Boleh. Ini ada pertanyaan, untuk background-nya gimana Mas Roy? Ini saya nggak tahu background yang mana. Foto yang mana ya? Untuk, ya. Itu mungkin, ya, foto yang mana ya? Mungkin lighting-nya yang warna hijau tadi, mungkin kok background-nya warna hijau itu bagaimana itu mungkin Mas Roy? Oh, kayak gini-gini misalnya ya? Iya, itu misalnya. Biru gitu kan? Saya pakai kayak ini misalnya. Selain background papernya, kalau ini udah pasti tanah, saya bikin tanah ini. Jadi nyampur tanah dengan dibikin kayak lumpur gitu, terus saya keringkan di atas plastik, dijemur, udah kering, agak diretak-retak gitu, plastik agak digoyang, pasti tanahnya akan retak-retak seperti ini kan. Nah itu diangkat, ditaruh di studio saya, buat si model tidur di atasnya. Kalau yang tanah seperti itu. Kalau yang ini misalnya, ini dengan background warnanya orange, background paper orange, lantas di belakang yang bulat-bulat ini jeruk nih, saya gantung-gantung. Jadi gantung-gantung jeruk di belakang tuh yang out focus itu loh, bokeh-bokeh ini loh. Itu jeruk bergelantungan. Lumayan banyak, berapa belas kilo tuh saya beli waktu itu. Kalau ini daun apa namanya tuh? Daun talas ya, daun talas. Disusun di belakangnya model. Pakai tripod, dipantek-pantek, diikat-ikat gitu. Ini background papernya putih, terus pakai ranting-ranting di belakangnya, ranting-ranting pohon nih. Karena dibuat. Jadi persiapannya lumayan ribet. Ya, betul. Satu saat kalau kita mau bahas tentang foto-foto yang ini boleh, karena saya punya juga behind the scene-nya, proses memotretnya. Tapi waktu kita kan kalau sekarang nggak cukup ya. Satu saat boleh silakan. Kayak ini background-nya pakai papan-papan warnanya keemasan. Jadi papan-papan yang dilapis kertas emas itu kan ada ya, dilapis di belakang. Ini background paper, lantas pakai kain-kain. Kalau ini benar-benar background paper hitam dan putih saya gabung. Ini ada pertanyaan juga Mas Roy. Biasanya sesi motret begini berapa lama? Sehari satu model atau langsung beberapa model? Biasanya saya 1 hari 1. 1 hari 1 model. Motret iklan juga gitu saya. 1 hari 1 klien. Saya nggak, walaupun misalnya sesederhana apapun, saya lebih senang 1 hari itu saya mengerjakan 1 aja. Biar pikirannya itu lebih bersih, lebih clear gitu loh. Karena ini refreshing-nya Mas Roy ya, menurut saya. Iya. Nah, ini saya sekarang sedang kerjasama dengan Guh Esmana. Pasti Mas Tohari kenal ya? Iya. Teman saya kuliah itu dulu, Mas Roy. Oh iya? Ya, S2-nya ya, adik angkat. Seangkatan. Oh gitu. Ya. Adik saya dia, adik angkat. Abon Varia kan? Abon Varia. Oh, iya. Saya lagi bikin satu proyek sama dia sama-sama. Ini juga kita bikin di studio. Juga tentang warna-warna. Oh iya. Hubungannya dengan warna-warna. Ini juga bukan digital imaging ya. Jadi si pensil-pensil ini dekat dengan lensa, jadi dia bisa blur. Jadi foreground gitu ya? Jadi foreground ya. Lantas saya, ini dia, karena Guh bikin kostum-kostum yang art kostum. Nah, kami sedang ada satu proyek yang ambisinya keliling Indonesia. Jadi di tiap tempat-tempat yang menarik, kita akan bikin foto di sana. Oh iya. Dengan art kostum yang di-create sama Guh. Ini di Aceh, ini di Gigi Hiu, di Lampung. Untuk mencapai ke sininya cukup ribet waktu itu. Ban mobil saya 2 sampai sobek. karena jalannya penuh batu gitu. Ini di Bali, di mangrove, hutan mangrove. Di Bali itu ada hutan mangrove bagus sekali.
cukup rumit buat ke sini, masuk lumpur soalnya. Berarti proyek sama Mas Guh ini lumayan lama ya prosesnya, Mas Roy? Ya, betul. Sekarang pun masih sedang berlangsung. Oh ya. Tapi gara-gara COVID ini ya kita istirahat dulu. Ini di ujung Aceh. Oh, menarik. Sabang. Iya. Itu bawa lighting atau portable lighting atau gimana Mas Roy? Oh, pakai mix. Saya kasih fill in light juga pasti. Oh iya. Jadi matahari, tapi saya kasih fill in lagi pakai flash untuk ngisi bagian-bagian di sini kan. Kalau enggak nih hitam banget, ngeblok sekali di sini. Kalau nggak dikasih fill in light. Saya selalu walaupun outdoor pasti ada fill in light. Ada lighting tambahan pasti. Yeah. Kayak ini di Sentul. Sentul itu perbatasan Jakarta sama Bogor ya. Nah, ini lightingnya kan terasa nih, emang sengaja dikasih highlight di sini gitu. Karena sebetulnya mendung sekali nih di bawah dalam hutan ini gelap gitu. Tapi ya berusaha gimana caranya supaya lighting itu jangan berasa fake gitu, jangan berasa bohong banget gitu kan. Oke, sampai di situ kita sekarang masuk ke, jadi saya ingin kasih lihat ke teman-teman mahasiswa juga bahwa berkarya itu, kreativitas dalam fotografi itu luas banget, bisa macam-macam yang kita bikin. Tapi intinya itu tadi, kuasai technical dasar yang saya sebut tadi itu, yang penguasaan teknik dasar fotografi, kamera, lighting, lensa, dan sebagainya, kenali betul. Lantas mengenal dasar-dasar estetika, framing, terus perspektif, gelap terang, dan sebagainya. Itu pelajari betul. Baru kita sinkronkan antara pikiran dan hati, antara skill kita gitu ya, dengan sense of art kita, itu harus sinergi gitu loh, harus bisa kerjasama. Baru kita bisa menghasilkan karya yang unik, yang kreatif, mau dibilang kreatif. Ya. Nah ini satu contoh itu. Saya punya satu lagi contoh dan simple ini, pengerjaannya simple adalah saya punya yang saya foto dengan para selebritis. Dan udah hampir 500 selebritis Indonesia saya foto dengan kursi itu. So, ini ya kita lihat. Ini kursi yang sama. Ini Cut Tari. Ini Nadia Hutagalung. Ini Dian Sastro. Proyek dari tahun berapa tuh Mas Roy? Oh, aduh, ini dari tahun 93 kalau nggak salah. Sampai sekarang pun masih jalan terus. Dan belum pernah dipublikasikan. Belum pernah dipublikasikan. Menarik ini Mas Roy. Udah pada, ada yang udah pada meninggal, yang ada kayak Mas Gito Rolis, apa segala udah nggak ada. Kursinya masih utuh tuh Mas Roy? Masih. Kursi kesayangan. Iya. Ini udah almarhum kan, Ibu Lela Sari. Ini pun grup ini udah bubar. Ya, Ratu. Wulan ya itu. Ya. Iya, Wulan dan Maya. Jadi habis foto ini 1 bulan kemudian mereka bubar beneran. Rebutan kursi mungkin. Rebutan kursi jangan. Menarik kan gini. Iya. Dari Ini menarik itu Mas. Rizky Febian. Ini Vino. Ini Nadine. Chris Dayanti. Masih kurus ya. Masih muda. Masih di radio dalam ini mungkin. Iya, betul. Masih radio dalam. Masih sama yang lama. Rio. Ini pembalap Solo. Iya, Rio. Gitu. Oke. Jadi itu satu seri kursi ya. Jadi teman-teman bisa apapun bisa menjadi satu ide untuk kreativitas kita. Close up. Saya senang bikin close up juga. Close up tokoh-tokoh kayak close up teman-teman dekat gitu. Ini bukan untuk iklan kalau ini. Ini memang saya bikin buat fotonya Mas Roy. Ini Valentino Rossi. Iya. Jadi selesai motret iklan, bayangin dikasih waktu 30 menit, 20-30 menit. Selesai itu saya masih kepikiran. Oke, saya mau bikin foto kamu begini. Oh ya senang. Nah, itu tadi, saya bilang, ketika kita udah dekat, dia sudah menghargai kita, orang pasti dengan senang hati.
lepas dari udah selesai kerjaan, oke kita bikin yang kita suka gitu. Ini Pak Joko Pekik. Ya. Bersyukur saya, ini saya diajak sama Pak Risman Oh, iya. Marah, ke seniman-seniman di Jogja. Wah, senang benar saya. Nah, kalau yang begini beda lagi cara memotretnya. Kita ngobrol aja. Sambil ngobrol ya. Sambil ngobrol, capture gitu. Di Kasihan situ ya. Ya, Betul. Nasirun. Nasirun, Pak Nasirun. Ini almarhum Iya. Pak Prapto. Lemah putih ya. Lemah putih, ya. Itu hampir sejam kalau nggak salah. Oh, iya. Saya motret, Pak Prapto bergerak terus gitu kan, dia maestro gerak ya. Saya Iya. capture, saya ikut bergerak juga. Jadi Pak Prapto bagaimana, saya juga glosor di bawah gitu, ikut bergerak gitu. Lantas ngobrol. Nah, ini saya dengan Guh waktu itu, berdua Guh juga. Jadi Guh yang ngajak ngobrol, nah saya capture gitu. Indo. Ya. Ini anak saya yang paling kecil. Fotografer juga masalahnya. Bukan, dia masih SMA dia. SMA kelas 3. Yang fotografer kakaknya. Oh, Akbar. iya. Akbar udah jadi fotografer. Udah 3 tahun ini dia jadi commercial fotografer. Kalau dia pengen jadi pemusik kayaknya. Nah, itu tadi seri close up ya. Saya punya seri lagi yang manusia dengan ular. Nah, kalau ini digital imaging-nya adalah di coloring. Jadi ularnya saya biarkan warna aslinya, si orangnya dijadikan hitam putih. Ini ada satu seri juga. Saya ada 800 foto manusia dengan ular. Memang hobi ular ya, Mas Roy? Iya. Reptil. Oh, saya suka segala binatang lah. Yeah. Ini anaconda. Ini Reticulatus python, ini ular Asia ya. Yang sering dibikin tas segala macam itu jenis ular ini. Sedih kan? Sekali ya? Makanya saya benci banget kalau lihat orang pakai tas ular itu, saya benci sekali. Karena cara mengulitinya itu sadis. Oh iya. Cara mengulitinya sadis. Ular hidup-hidup, dicekek lehernya, terus pantatnya dimasukkan pompa, kayak digelonggong gitu loh. Dimasukkan air, sehingga menjadi balon, supaya merentang. Itu kan jahat sekali tuh. Saya tuh benci banget tuh lihat. Kalau ada orang pakai tas ular itu saya aduh udah deh, males bener. Biarpun cantik juga buat saya enggak lah, udah. Enggak masuk hitungan. Ini orang-orang yang mencintai ular, mereka pelihara. Mereka pelihara ular. Jadi buat saya karakter-karakter orang yang senang hewan-hewan yang tidak umum pasti juga unik orangnya. Itu. Berangkatnya dari situ. Kalau ini anak saya nomor 1, perempuan. Anak perempuan saya nomor 1. Oke. Ini sampai di sana. Ini satu lagi. Sengaja saya mau kasih lihat banyak seri-seri foto yang mudah-mudahan bisa merangsang teman-teman untuk berkreasi ya. Bahwa kita bisa motret apapun. Ini ada satu seri lagi tentang pawang-pawang gajah di Lampung. Saya motret ada sekitar 60 gajah dengan pawangnya. Dan saya setting satu studio, bikin studio di sana, di pinggir hutan. Oh, pakai studio tuh, Mas Roy? Pakai background gitu ya? Background-nya kebetulan tembok putih gitu. Mereka punya rumah sakit gajah. Itu salah satu rumah sakit yang saya rasa rumah sakit gajah paling bagus ya, di Asia Tenggara mungkin. Rapi sekali. Itu disumbang oleh Australian Zoo untuk ngebangunnya. Itu di dodging-nya di Photoshop ya, Mas Roy? Kenapa? Dodging. Dibersihin di Photoshop. Tapi nanti di buku saya, ini akan saya jadikan buku. Kalau di buku saya nggak tampilkan yang ini, saya akan tampilkan yang originalnya saya motret. Jadi ada kotor-kotor gitu, di sini-sini ada kotor, ada tembok, itu saya biarin. Nah ini versi lain lagi ya, bahwa kita berkreasi di fotografi, kita bisa manfaatkan juga tools kayak Photoshop dan sebagainya, kalau itu terkonsep.
Bayangkan masukin ke satu ruang gajah segede gini. Pakai kamera kecil ya Mas Roy? Ya, saya pakai kamera. Saya waktu ini, proyek ini yang support Fuji. Waktu saya masih kerjasama dengan Fuji. Jadi 2 tahun saya di-endorse sama Fuji. Kalau sekarang, saya masuk tahun kedua, saya ambasadornya Lumix. Sekarang Lumix. Oke, itu tadi ya proyek yang itu. Jadi sengaja saya kasih lihat random macam-macam. Ini hanya baru sebagian loh. Foto-foto gajah ini ada 5.000 foto yang saya bikin. Jadi saya 3 tahun bolak-balik ke Waikambas selama 3 tahun. Ya ini proses membuat bukunya pun panjang, belum selesai bukunya. Mudah-mudahan sih segera bisa launching. Berarti ada itu ya, punya hard drive yang sangat banyak Mas Roy ya? Apa? Untuk punya hard disk yang sangat banyak untuk mengelola file-filenya itu. Iya, banyak banget. Saya punya satu ruangan di atas studio saya ini, ada isinya ribuan keping DVD, itu juga file-file dari zaman dulu. Itu ada ribuan lah rasanya sih, ribuan foto soalnya. Ya mungkin kepingnya juga pasti banyak. Terus eksternal hard disk juga banyak sekali. Memang mumet sih urusan filing ini. Kalau CD kadang-kadang udah lama gitu nggak kebaca. Iya, nggak bisa kebaca. Itu dia. Itu yang saya khawatir. Makanya saya lagi panik-panik juga nih. Ada banyak yang harus diberesin. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini still life. Kita bisa lebih simpel ya. Motret bisa di rumah, teman-teman bisa motret di rumah. Dan ini sangat simpel. Kelihatannya keren, tapi hanya dengan satu lighting dari belakang. Kalau secara teknis ya, secara teknis simpel sekali. Jadi kreativitas itu memang nggak mesti tergantung dengan peralatan, tapi kreativitas itu sendiri kita harus cari, oh ini bisa apa? Itu bisa terjadi, bisa muncul ide-ide itu kalau kita menguasai teknikalnya fotografi dengan benar. Jadi oh ini bisa gini, oh ini bisa gini gitu. Jadi teknikalnya itu harus dipelajari dulu dengan baik. Nah, dan estetika sense of art kita juga harus kita latih, otomatis itu bisa berkembang. Ini juga hampir sama teknisnya. Ini juga hampir sama. Ini high speed fotografi. Ini waktu pandemi kemarin ini saya nggak ada yang dikerjain. Akhirnya saya banyak bikin foto-foto still life. Habis bingung mau ngapain ya, oh udah di studio ngulik-ngulik gitu. Kebetulan saya punya ornamen gajah nih banyak sekali. Saya punya 800-an items yang bentukannya gajah. Akhirnya itu menjadi objek saya motret. Ini juga kalau kita ngomong kreativitas, saya satu saat dikirimi bunga oleh kenalan saya, satu rangkaian bunga bagus gitu kan. Saking bagusnya saya biarin sampai dia kering. Setelah kering mau dibuang kok sayang. Saya bilang enggak, saya mau foto dulu. Akhirnya saya cari, saya beli satu bunga yang segar, tancepin di situ, foto. Itu kan menjadi sesuatu yang menarik juga ternyata. Sederhana sekali. Sederhana udah. Kontras gitu. Kontras. Ya. Terus ini juga ketika pandemik ini saya nggak tahu mau ngapain gitu kan. Bukan nggak tahu mau ngapain, tapi gatel aja pengen motret gitu. Sementara kerja komersil kan tertunda. Selama pandemik ini banyak yang tertunda. Baru 3 bulan terakhir nih kita mulai lagi. Mulai aktif lagi studio saya 3 bulan terakhir ini. Tapi sebelumnya, awal-awal pandemi kemarin, akhirnya saya motret-motret sendiri seperti ini. Buat melatih, yang seperti saya bilang tadi, bahwa fotografi harus dilatih. Nah ini saya motret. Kebetulan ini koleksi saya, Hasselblad Gold. Yang di dunia ini cuma ada 500 ya, Hasselblad emas ini. Oh yang gold itu ya Mas Roy? Ya, untuk kalau di Jogja ada satu tuh punya Mas Joni Hendarta. Oh ya, Pak Joni ya. Kebetulan saya sama Mas Joni. Iya. Ini juga di salah satu pojok studio saya. Nah ini juga latihan lighting. Kalau lihat warna-warna ini semua, warna-warna ini semua muncul dari penggunaan lighting dikasih filter depannya, filter warna. Filter gel. Ini juga
Untuk ide-ide Bahkan. dari karya Mas Roy, saya salah ya Mas Iya. Roy. Iya, Ide-idenya itu boleh, nggak Mas apa-apa, Roy silakan. munculnya gimana Mas Roy? Apakah ada yang tadi tiba-tiba pengen motret atau misalnya Mas Roy ngumpulin literatur dulu atau melihat-lihat visual terus terinspirasi gitu atau gimana Mas Roy? Ide itu bisa muncul sebetulnya dari mana aja, dari sekeliling kita. Dari kita mengamati apa yang kita punya, misalnya koleksi benda kita, koleksi yang senang mainan, kumpulin mainan, mungkin dari koleksi mainan gitu. Itu bisa setiap saat muncul. Dan kadang-kadang saya punya ide yang saya belum bisa realisasikan, itu saya catat dulu. Saya catat aja. Satu saat mungkin setelah ada waktu baru saya bisa bikin gitu kan. Tapi ada juga ide yang tiba-tiba muncul pas misalnya ngelihat kayak ini misalnya, saya ngeliat aduh ini meja gue berantakan banget nih ya gitu kan. Tapi kayaknya lucu nih kalau difoto nih. Ah gitu kan. Ada foto deh. Ambil satu lampu halogen, arahin, satu lagi dari kanan, foto, udah gitu. Itu ide spontan. Tapi kalau ide yang terkonsep kayak yang colors tadi, itu direncanakan dan saya catat dulu sebelum saya bisa realisasikan. Gitu. Makanya saya bilang tadi tuh banyak-banyak nonton film, banyak-banyak baca buku, lihat pameran dan sebagainya, itu bisa memunculkan ide, pasti. Dan begitu ada ide, catat. Gitu. Itu penting banget. Karena kita bisa lupa kan kalau kita nggak catat. Kecuali kita bisa langsung bikin. Gitu. Baca berita, segala macam itu bisa jadi ide. Ini juga kebetulan saya senang cangklong, saya senang nyangklong gitu. Kalau saya taruh gini nggak tahu. Ini juga sederhana idenya. Saya kebetulan dapat lensa dari Lumix yang panjang, lensa untuk Micro Four Thirds itu 400 mili. 400 mili. Jadi Micro Four Thirds kalau 400 mili itu kan menjadi 800 mili di full frame. Nggak tahu keisengan saya ini. Saya pikir saya mau lihat meja saya nih pakai 800 mili. Jadi saya mundur jauh gitu. Saya mundur jauh gitu. Saya pengen motret gitu. Lumayan tuh badan gemerobios keringetan gitu ambil. Karena saya mau coba handheld. Nah itu kan sebetulnya eksplorasi yang spontan juga. Jadilah foto ini. Saya bilang, gila ya, motret benda kecil, pakai lensa 800 mili full frame gitu kalau di full frame. Itu kan goyangannya tuh luar biasa tuh. Harus ngatur napas. Nah, di situ tuh menariknya. Tenaga jadi saya dalamnya berdiri, keluar. nah itu unsur silatnya dipakai. Padahal kalau mau nggak pusing, tinggal ambil di belakang saya itu kan banyak tripod. Tripod kamera tinggal ambil satu taruh selesai sebetulnya. Tapi nggak tahu ini eksplorasi aja pengen gitu ngerasain gitu. Itu menarik tuh hal-hal kayak gitu. Itu di situ. Jadi untuk saya fotografi menjadi proses. Bukan sekedar supaya hasilnya begini udah gitu enggak, tapi proses dalam menjalani kehidupan buat saya. Jadi seperti itu. Gitu. Wah itu dalam tuh kalau udah bicara itu nanti. Proses dalam kehidupan. Mau mengingat Mas Roy, saya pesan untuk mahasiswa saya ya. Kebetulan boleh. Ada foto still life ya di isi Surakarta itu. Dari tadi kan Mas Roy ngomong ada ide terus foto hasilnya bagus, ada ide foto hasilnya bagus. Jangan lupa bahwa pengalaman Mas Roy tentang teknik lighting segala macam itu sangat mempengaruhi meskipun Mas Roy ada ide terus ngambil kamera motret langsung bagus. Nah, pertimbangan lighting itu kan kalau kita bahas itu akan sangat panjang sekali karena pengalaman Mas Roy dalam menata lampu sudah sangat jadi otomatis ya. Iya, kalau betul. Misalnya sudah terbiasa dan sudah ya itu pekerjaannya ya jadi pengalaman perlu ya. Jadi Mas Roy juga sering sering mengingatkan bahwa latihan itu. Saya ingatkan ke mahasiswa saya, Mas Roy. Betul, itu penting banget. Pokoknya proses itu adalah berlatih. Kebetulan mahasiswa saya banyak yang ngikutin ini, saya lihat dari komentarnya tadi. Alhamdulillah. Nah, sebetulnya latihan lighting itu nggak mesti teman-teman berpikir, wah lightingnya harus banyak. Enggak. Kita bisa latihan lighting dengan apa yang ada di sekeliling kita. Saya suka sarankan begini, bangun pagi, duduk manis nih di teras rumah atau di kamar yang lagi kos ya, di kamar kos misalnya, buka jendela. Itu kadang untung matahari timur itu masuk ke jendela kita, syukur-syukur ya. Coba pelajari, amati cahaya jatuh itu.
cahaya jatuh kalau dari samping, dia akan munculkan tekstur. Tapi kalau kebetulan cahaya itu langsung frontal dari arah kita, itu menghilangkan tekstur. Nah, itu harus dimengerti. Atau backlight, nanti ada rim light di pinggirnya. Itu kita kenali betul. Setelah kita mengenali itu semua, otomatis segala lighting setup itu jadi menyenangkan. Jadi unsur melukis dengan cahaya itu terjadilah di situ. Painting with light itu di situ. Melukis dengan cahaya. Itu penting banget kita pahami. Gitu, Mas Ari. Iya, setuju sekali. Ini. Ya kan seperti ini. Ini pun apa adanya nih. Ini di tangga studio saya. Sebetulnya ini tempat sampah atasnya. Terus saya punya boneka yang semua orang tahu lah boneka ini ya. Orang-orang seni rupa pasti tahu. Saya taruh aja. Saya bilang, waduh ini kalau saya biarin available light. Jadi di tangga saya, di anak tangganya ini ada lampu. Saya nyalain. Nah, ini kan menarik. Kita mempelajari ada rim light yang muncul dari lampu-lampu di belakang, dari backlight. Terus sarang laba-laba yang membekas di sini juga muncul karena ada lampu dari belakang. Nah, itu kita bisa jadi pelajari juga kan? Iya. Itu menarik buat dipelajari. Jadi pengalaman. Ini nggak complicated ini. Ya. Mas. Pengalaman Mas Roy itu penting juga ya, pengalaman bisa menentukan kita bisa memutuskan prioritas pencahayaan, terus kadang-kadang kalau fotografer yang masih muda-muda ini kadang-kadang karena sekarang zamannya digital ya Mas Roy, kadang-kadang logika teknis itu mereka suka lupa atau mereka agak malas mengabaikan ya. Jadi logika teknis berkaitan dengan lighting itu adalah penting ya. Itu saya ingat dosen saya ketika saya kuliah pernah bilang, kebetulan sekolah film kan, kurang lebih hampir sama kan ya, secara teknis dasarnya itu lighting juga. Pernah bilang ke saya, pelajari semua teknik. Kamu pelajari technicalnya, untuk satu saat kamu lupakan. Itu kepikiran sama saya, dipelajari mati-matian kok suruh lupain itu apa gitu maksudnya kan. Ternyata intinya adalah kita pelajari semua, sehingga menyatu dengan diri kita, sehingga ketika kita akan berkarya, kita udah nggak usah mikir lagi bahwa technical dasarnya itu udah bergerak, udah jadi bagian dari diri kita. Nah, otomatis itu kan jadi kayak terlupakan, tapi udah menyatu dengan diri kita. Otomatis ya, Mas. Otomatis, betul. Gitu. Oke, sekarang saya lanjut dulu ya. Saya mau kasih lihat street fotografi. Saya juga senang street fotografi loh, jangan salah. Iya, itu melatih insting saya juga. Nah, contoh-contoh gini. Street fotografi saya selalu berusaha nangkep momen-momen yang agak lucu, yang gitu. Buat saya menyenangkan gitu kan. Ketika saya jalan gitu, saya lihat sesuatu yang kayaknya menarik nih, saya capture. Jadi momen di sini melatih kecepatan saya, melatih momen. Terus kepercayaan diri juga untuk ngangkat kamera di antara orang-orang gitu kan. Ini unik gitu misalnya. Ini juga di Car Free Day. Nah, kalau ini di Bali. Pas ada satu acara, ada upacara. Ini bukan buat turis, jadi upacara desa ada di desa itu. Jadi nggak cuma saya, anak saya, sama Guh juga waktu itu ke sini. Ini di tengah jalan, di perempatan jalan. Momen-momen gini selalu menarik untuk di capture. Dan street fotografi juga bisa kita kalau mau main hitam putih itu juga menarik. Di stasiun Jogja. Nah, jadi banyak sekali sih yang bisa kita pelajari dalam fotografi ya.
Kayaknya waktu kita udah ini ya Mas ya? Masih ada 15 menit lagi. Ini ada pertanyaan saya sampaikan Mas. Boleh. Oke. Sampai di sini saya stop dulu ini. Oh, masih ada nih kalau mau diintip-intip, nggak apa-apa, cepet-cepetan boleh aja. Nggak apa-apa. Binatang, saya suka motret binatang. Kebetulan ini peliharaan saya juga. Iya. Cayman ini. Jadi waktu pandemi kemarin, terus ngapain? Akhirnya bikin-bikin juga begini. Misalnya musang lucu bener dia. Kalau ini di kebun binatang. Kadang sedih ya kalau kita lihat di kebun binatang tuh ekspresinya seperti ini, itu menyentuh sekali. Kenapa Mas? Super tuh lightingnya, yang tadi yang sebelum ini lightingnya super, bagus banget Mas Roy itu fotonya. Kebetulan ini pas ada matahari dari celah-celah atapnya itu. Iya. Terus bagian lantainya tuh agak-agak warnanya udah kecoklatan, jadi refleksinya ke sini dia jatuhnya. Beruntung ini sih. Kalau motret binatang, street fotografi, faktor keberuntungannya harus besar. Beruntung dan jadi sebelum kita jalan itu yang luar biasa. Saya suka bilang kalau kita mau jalan, mau nyetrit, berdoa dulu supaya kita beruntung. Saya bilang. Untuk Mas Roy, foto-foto di luar komersial ini, menurut Mas Roy, tujuannya Mas Roy buat untuk apa Mas Roy? Untuk apakah untuk? Ya. Ini menarik ini. Lebih ke sebetulnya saya melakukan foto-foto itu karena gini, seperti tadi saya bilang, saya suka membelah diri. Sebagian saya sebagai tukang, sebagian saya sebagai seniman, gitu. Ketika saya menjadi tukang, ketika saya kerja komersil, saya banyak menahan ego saya. Saya banyak menahan ego. Ego saya sebagai seniman gitu saya tahan. Karena saya harus merealisasi ide orang, bikin seneng klien, bikin merealisasi konsep yang udah dipikirkan banyak panjang gitu kan. Kita nggak bisa seenaknya. Bikin foto iklan kan nggak bisa seenaknya. Oh, idenya klien udah punya ide gini terus kita bikin beda, itu nggak bakal dibayar nanti kita. Jadi itu saya harus menekan. Nah, penyalurannya adalah ketika saya bikin yang personal project saya itu. Jadi kalau saya lagi bikin iklan, ketergantungan saya pada klien besar. Ketika saya bikin personal project, nggak ada yang bisa atur saya. Itu suka-suka saya. Jadi kata hati saya. Berekspresi sesuka saya. Nah itu balancing-nya saya rasa. Supaya seimbang. Berarti rekreatif juga ya? Rekreatif juga, betul banget. Gitu. Kalau ini ada pertanyaan yang tadi berkaitan dengan street fotografi. Boleh. Bacakan, ada momen nggak Mas Roy waktu street foto ada yang nggak mau atau marah sama Mas Roy? Oh, pernah tuh, pernah. Ya, ini dialami semua fotografer mungkin ya? Pernah, satu saat saya cerita sedikit ya. Hampir pasti mengalami. Nah, sebetulnya paling gampang tuh, salah satu kiat buat supaya nggak ditegur atau nggak apa, ya paling aman street fotografi kita pakai kamera yang kecil, sekecil mungkin kalau bisa. Jadi nggak terlalu menyolok gitu kan. Kita juga jangan berpakaian yang terlalu menyolok, jadi harus ngeblend dengan lingkungan, itu harus. Nah, tapi satu saat pernah juga, jadi di Pasar Glodok sana, saya lagi motret, ada tukang sayur gitu, yang marah-marah. Motret, dia gitu. Wah, kaget saya tuh. Saya agak kaget. Terus saya bilang, oh maaf, saya bilang. Dan saya udah minta maaf pun dia masih gerundel gitu kan. Udah, saya jalan aja terus. Melipir aja terus. Tapi rupanya ada kenalan di situ yang bilang, emang orangnya rada-rada itu. Nggak usah didengerin lagi. Oh, oke kalau gitu. Tapi yang pasti juga kita etika sopan santun ketika street fotografi juga harus kita perhatikan. Itu perlulah. Misalnya kita datang ke satu daerah, ke satu tempat, ya kita harus amati. Kira-kira nih oke nggak di situ, sopan nggak nih, gitu kan? Kalau perlu permisi, ajak ngobrol dengan orang di lingkungan itu juga nggak masalah. Itu menjawab pertanyaan yang terakhir ini, ada etika dalam street fotografi, bagaimana yang pernyataan Mas Roy terakhir itu mungkin sudah menjawab ya. Ya, oke. Mas Roy karena waktunya ya, oke. Tadi presentasi karya-karya Mas Roy yang luar biasa itu
menurut saya ya Makasih. sangat berguna buat para peserta di sini, khususnya mahasiswa saya. Karena memang itu tadi di sisi Surakarta kebetulan saya yang mengampu mata kuliah komersial dan life. Jadi ya Oh terima gitu. kasih banyak atas paparannya. Sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Mas Roy tentang kreativitas Mas Roy dan pesan-pesan untuk para fotografer muda ini bagaimana Mas Roy? Oke. Mungkin klise sih yang saya omongin, tapi nggak apa-apa ya. Tetap harus praktek. Latihan. Dan banyak-banyak lihat aktivitas seni yang lain. Karena itu juga akan mempengaruhi sense of art kita gitu ya. Selain praktek-praktek secara teknikal, juga rasa kita harus dilatih dengan banyak-banyak lihat hal-hal yang positif. Hal-hal maksud saya positif tuh misalnya nonton film juga nonton film yang bagus lah. Jangan yang enggak gitu misalnya gitu kira-kira ya kan. Baca buku juga baca buku yang bagus-bagus lah. Jangan buku yang enggak misalnya kayak gitu. Pokoknya pengaruh-pengaruh positif itu akan mengalir di diri kita, mengalir di darah kita, dan insya Allah yang kita keluarkan juga sesuatu yang positif. Itu sih. Saya rasa itu aja. Jangan bosan latihan, jangan bosan belajar. Gitu. Belajar Kira-kira. dengan alat apapun alatnya ya Mas Roy. Apapun alatnya. Seperti Ya. saya bilang tadi, sehari-hari saya latihan framing pakai handphone gitu kan, nggak apa-apa juga untuk melatih sense of framing. Ya, kalau tadi saya sempat juga dengar dari Mas Roy, kalau nggak punya lighting yang buatan, kita bisa pakai Windows Light ya tadi Mas Roy. Ya, betul. Ya, yang penting latihan supaya pengalamannya terbentuk dan nanti motret jadi otomatis bagus kayak Mas Roy gitu ya. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mas ya. Mas Tari. Ya, begitu Mas Roy. Semoga bermanfaat semuanya. Saya mewakili mahasiswa, panitia, saya terima kasih banyak untuk Mas Roy atas waktunya yang diluangkan untuk diskusi kita yang sangat menarik ya. Saya berharap di lain waktu kita bisa kerjasama lagi yang jauh lebih bagus, terutama semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa bikin acara di Solo. Gitu Mas Roy. Amin. Oh, pingin banget saya. Ya. Nanti dalam waktu dekat saya ke Solo, saya mampir juga. Ya, nanti mampir Mas Roy kalau ke Solo. Sip. Makan tengkleng atau asik. banyak kuliner di Solo. Mas Roy dari Solo ya, asal apa orang tuanya? Ayah saya Solo, ibu saya Manado. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir di sini. Salam sehat selalu dan terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Dan jangan lupa setelah ini nanti juga ada beberapa acara yang menghadirkan narasumber lain ya yang nggak kalah menariknya juga. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup aja Mas Roy ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke sehat sejahtera Mbak MC lagi. Baik, terima kasih kepada narasumber dan moderator serta peserta yang telah mengikuti. Sampai bertemu kembali pada jam 2 siang dengan panel diskusi dengan narasumber FX Darmaji dan Edwin Roseno serta moderator oleh Bapak FX Purwasatya MSN. Jangan lupa kembali untuk Solo Photo Festival bisa diakses melalui Arstep dan Behance. Baik, terima kasih. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeni. Kok ngecok karang mlebu enggak tak nyangke. Iya.
metu kali sita songo 66 65 64 63 62 metu. Yo kok melu metu. Kok sih kan yang tinta kayak on cam. Kari bang lur.